Nah, jika teman-teman perhatikan di 2 pertandingan laga uji coba, pemain-pemain yang masuk sebagai pemain pengganti pun tidak bisa memberikan sebuah perbedaan. Bahkan ada beberapa yang melakukan kesalahan. Nah, kenapa? Karena terlalu lama menguasai bola di belakang. Oke lah, mungkin itulah konsep permainan dari Sintayong, build up dari belakang. Tapi kalau para pemain gak sanggup, jangan dipaksain juga. Terus apa mau main long ball? Enggak. Direct pass. Dapat bola, cari pemain yang free. Nah, bagaimana caranya bisa tahu para pemain ada pemain yang free? Itulah yang namanya koordinasi. Bagaimana bisa berkoordinasi? Itulah yang namanya latihan atau diskusi tentang taktik permainan. Masa sih gak ada diskusi sama sekali di Turki? Iya dong, masa gak ada sih sama sekali diskusi tentang rencana permainan? Kalau tidak ada, wah ngeri banget ini. Artinya ya Sintayong optimis banget. Dan juga ya para pemain sudah percaya diri bahwa mereka nanti akan bisa perform di Piala Asia. Bagus! Kalau mereka percaya diri kan, tentu kita juga happy jadi. Bener gak? Kalau nggak sekarang kan was-was nih kita. Wah jangan sampai nih kebantai, itu selalu kan yang kalimat yang keluar. Atau yang sering dibaca di sosial media. Jangan sampai nih timnas dibantai, karena kalau dibantai, ya artinya latihan fisik di Turki dan juga sekarang yang katanya akan ada latihan taktikal di Qatar, ya sia-sia juga. Padahal kan gak murah juga ya, artinya biayanya keluarnya mahal juga ya ketika TC di Turki. Tapi tentu kita berharap yang terbaik ya. Karena teman-teman biasa nanti komentar, Bung jangan begitu dong, kenapa gak begitu? Saya harus mengatakan secara fakta, dan kita juga gak boleh munafik, ya kan? Kalau kita melihat memang ada sesuatu yang memang tidak berjalan di atas lapangan bagi timnas Indonesia, jangan juga kita menutupi dengan alasan-alasan hanya untuk menyenangkan pihak lain. Gak bisa, saya sebagai pengamat harus fair. Gak masalah juga jika kalian baperan. Tapi itulah faktanya, bahwa untuk saat ini timnas Indonesia belum siap untuk bertarung di Piala Asia. Ya makanya saya tanya ya, saya agak bertanya-tanya gitu loh. Kalau Turki itu karena cuacanya lebih hangat, itu negara-negara yang iklimnya winter, agak dingin, itu biasanya pindah ke Turki. Kan biasanya jeda nih, tidak kompetisi akhir tahun. Pemain-pemain Jerman, Bundesliga, klub-klub, karena dingin kan mereka biasanya pindah ke Turki. Karena cuacanya yang lebih hangat, sehingga mereka masih tetap bisa jalan latihan. Nah kalau kita ngapain ya ke Turki? Ngapain ke Turki ya? Kalau apakah karena kita nggak punya fasilitas sama sekali? Apakah kita nggak bisa datengin lawan uji coba? Kayaknya enggak. Jadi sebetulnya itu pertanyaan yang harus dijawab oleh BTN. Kan sekalian jalan-jalan mungkin. Turki kan bagus, tempat-tempatnya bagus gitu. Jadi kalau TC 20 Desember sampai Januari. Iya kan bosen juga kalau TC cuma di Indonesia gitu. Paling ke Pulau Seribu kan enggak. Kalau ke Turki kan bisa jalan-jalan, Bu. Liburan Natal dan Tahun Baru. Liburan Natal dan Tahun Baru di Turki. Yang positif menarik, aja, positif yang menarik aja. Sebetulnya kalau bicara itu yang U20. U20. TC ke Qatar. Iya. Tapi nggak ada uji coba apapun. Jadi cuma latihan internal aja. Jadi sekedar pindah latihan gitu. Oh, iya. Nah kalau sekedar pindah latihan tanpa ada uji coba dan sebagainya, ngapain ke Qatar? Mungkin panasnya, Bu. Oh, Pengen gitu. nyoba kalau panas di Qatar tuh beda kayaknya sama panas di Patriot gitu. Bukan karena liburan akhir tahun juga. Itu bisa juga, itu bisa juga kan sekalian nyobain panas, ngerasain kalau liburannya tuh di Qatar enak nggak gitu. Jadi ini yang juga harus jadi catatan buat BTN, Badan Tim Nasional. Ada program, jangan kesannya ini program yang mendadak tanpa kontrol, tanpa apa ya. Sehingga kemudian pergi aja TC ke Qatar, tapi di sana cuma latihan biasa aja. Oke. Nah, Itu Bang, proper. Nah ini sekalian supaya jangan nanti penonton lihat, wah ini kita ngomongin ini gitu. Padahal kita objektif banget nih. Kayak kami lah di federasi, kayak saya gitu. Federasi saat ini support banget dengan Sintayong, sangat support. Apapun yang diminta itu kita usahakan. Kemarin beliau minta masalah naturalisasi. Saya rasa naturalisasi tercepat yang dikerjakan oleh federasi ya sekarang ini, dan banyak yang bisa kita kerjakan sama-sama. Saya masalah manajemen, Bang. Ada keluhan misalnya, kami begini fasilitas apa semua. Kami langsung ubah, Bang. Masukan dari Sintayong itu ke saya, dan langsung kami sampaikan juga ke Pak Erik, langsung ke tim semua. Udah dirubah nih manajemen timnas kita oleh Pak Erik dan kita gitu. Jadi kita berusaha untuk memenuhi Kebutuhan, support. Supaya proper nih, supaya proper betul bangsa kita, bahwa kita Indonesia itu proper terhadap pelatih yang ada menyiapkan timnasnya. Tapi pelatih timnas pun harus proper juga menyiapkan timnasnya. Kan gitu. Itu yang mau kita inginkan sebenarnya ya. Jadi objektivitas terhadap semua kan gitu. Setuju. Jadi di konten ini juga saya tidak bisa banyak memberikan analisa
Kecuali yang bisa saya katakan adalah bahwa timnas Indonesia tidak bermain secara taktis dan Libya bermain dengan pola permainan yang pas untuk bisa menang. Dan memang dengan menang ya Libya juga gak dapat poin karena ini bukan pertandingan FIFA Matchday kan. Tapi pertandingan selanjutnya adalah FIFA Matchday, tapi bukan soal FIFA Matchday atau non FIFA Matchday. Persoalannya adalah ini uji coba agar para pemain dari timnas Indonesia bisa siap tampil di Piala Asia. Yang saya harapkan Sintayong bisa melakukan evaluasi dan kemudian di next match nanti lawan Libya membuat timnas Indonesia bermain secara taktis. Karena tanpa taktik, jangan juga kalian mimpi timnas Indonesia itu akan bisa mendapatkan 1 poin pun di Piala Asia, gak bisa. Jangan cuma berharap dengan faktor keberuntungan. Jika teman-teman menilai, ya ini kan sebuah pertandingan uji coba, kenapa Jepang serius sampai bantai Thailand? Kenapa? Karena uji coba tersebut adalah dalam rangka persiapan mereka bermain di Piala Asia nanti. Jadi mau lawannya lemah, mau lawannya kuat, mereka tetap akan serius. Kalau bisa menang, kenapa gak menang? Ini feeling saya nih nanti para pemuja STY ini akan mengatakan, ya iyalah, ini kan pertandingan uji coba, disiarkan secara live. Mana mungkin Sintayong akan menunjukkan taktiknya. Nah itu pemikiran kalian keliru. Ya seorang pelatih gak akan berpikir seperti itu. Ya sebuah pertandingan uji coba itu juga penting bagi seorang pelatih. Jadi dalam hal ini saya bukan ingin menghujat atau menghina Sintayong, enggak. Saya hanya kritis saja. Kenapa mainnya kok nggak kelihatan struktur permainannya? Kalau kelihatan struktur permainannya, ya jika Indonesia kalah, saya yakin nggak akan kalah telak gitu. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong STY, dianggap menerapkan taktik yang sama dengan mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Kepastian itu diutarakan oleh media Vietnam. Tan Ninh dalam judulnya, pelatih Sintayong meniru formula Pak Park Hang-seo untuk tim Indonesia, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Secara spesifik, STY meninggalkan gaya bermain yang menggunakan 2 bek tengah yang selama ini digunakan Indonesia, beralih dengan memakai 3 bek tengah, tulis keterangan Tan Ninh. Sebelumnya, STY pada awal melatih timnas Indonesia memang lebih condong menggunakan 2 bek tengah dalam formasi 4-3-3 pada tahun 2021. Namun akhir-akhir ini, STY terlihat memakai 3 bek saja 3-5-2 sebagai contoh saat melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan saat melawan Libya pada laga uji coba jilid 2, STY juga memakai formasi 3 bek 3-4-3. Sebelumnya di fase kualifikasi Piala Asia 2024 juga timnas Indonesia menerapkan formasi skema 3 bek. Memakai formasi 3 bek tentu sangat kental dengan apa yang dilakukan Park Hang-seo ketika bersama Vietnam, mulai tahun 2017 hingga 2022. Di tim Vietnam, Kapten Keng Ok Hai kerap berperan sebagai pemain dengan posisi paling bawah di antara 3 bek tengah, dengan spesialisasi gelandang, bersih-bersih, tulis keterangan Tan Ninh. Menurut Tan Ninh, permainan Rizky Ridho juga terlihat sama dengan apa yang dilakukan oleh pemain Vietnam, Keng Ok Hai saat melawan Libya. Dalam laga melawan Libya, pelatih Sintayong mengatur agar Rizky Ridho bermain di bek tengah, memainkan peran yang mirip dengan Keng Ok Hai. Pas Sintayong menggunakan 3 gelandang tengah di lapangan untuk tim Indonesia, dengan 2 spesialis tugas bertahan, bermain sangat rendah, dekat dengan bek dan 1 bermain lebih tinggi dari 2 lainnya, dekat dengan bek. 2 gelandang bertahan tim Indonesia yang bermain rendah adalah Jordi Amat dan Ivar Jenner, mirip dengan peran gelandang bertahan Hung Dung, Duk Hui, kemudian Hung Dung, Hoang Duk. Gelandang tengah yang menonjol di tim Indonesia adalah Marcelino Ferdinand, mirip dengan peran Quang Hai di tim Vietnam di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo. Di lini striker pun hanya ada 1 penyerang Indonesia, yakni Rafael Struijk, serupa dengan gaya bermain Nguyen Tien Linh di tim Vietnam sebelumnya. Di sisi lain, taktik yang dirasa sama dengan Park Hang-seo, tentunya dengan adanya 3 bek membuat STY bisa dengan mudah beralih ke skema pertahanan 5-4-1 bila diperlukan di Piala Asia 2024 nanti. Menurut Tan Ninh, STY juga turut meniru gaya permainan Park Hang-seo dalam segi taktis. Indonesia hanya menyerang saat lawan rentan atau kehilangan fokus, lalu mundur untuk bertahan, mirip dengan cara bermain pelatih Park Hang-seo, terutama saat menghadapi lawan kuat. Namun penerapan formasi 3 bek timnas Indonesia sejauh ini bisa dibilang kurang efektif. Menurut laporan Transfermarkt, formasi 3 bek timnas Indonesia hanya mendapat hasil positif 3 kali dari 7 laga yang dijalaninya, yakni saat melawan Turkmenistan, Curaçao dan Nepal.
Sementara 4 sisanya berakhir, 3 kekalahan melawan Yordania, Irak dan Libya dan sekali hasil imbang Filipina. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri masih mempunyai 1 laga uji coba lagi melawan Iran jelang mentas ke Piala Asia 2024. Mengacu jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024 di Qatar. Layak dinanti akankah STY masih memakai formasi 3 back saat melawan Iran nanti? Berita selanjutnya, Erick Thohir konfirmasi Maarten Paes dinaturalisasi, keluarganya menangis. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Maarten Paes akan menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan, dirinya bakal bertemu secara langsung dengan Maarten Paes untuk membicarakan soal kans kiper FC Dallas itu membela timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, keluarga Maarten Paes bahkan sampai menangis karena akan menjalani proses naturalisasi. Seperti nanti malam, saya akan makan sama Maarten Paes, imbu Erick Thohir kepada awak media, termasuk Kompas.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada Senin tanggal 8 Januari tahun 2024. Dia jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika Serikat, kiper utama FC Dallas, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Ketika dia, Maarten Paes, bertemu neneknya dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya, ujar dia. Maarten Paes merupakan kiper milik FC Dallas yang telah membukukan 70 penampilan di semua ajang. Penjaga gawang berumur 25 tahun itu juga mempunyai pengalaman bermain di klub Belanda, yakni FC Utrecht dan NEC Nijmegen. Bersama FC Utrecht, kiper kelahiran Belanda tersebut mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi. Erick Thohir menjelaskan, keinginan Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia sejalan dengan PSSI yang tengah membangun generasi emas sepak bola Indonesia. Terlebih lagi, menurut Erick Thohir, timnas Indonesia sudah mempunyai sejumlah pemain diaspora yang memperkuat Garuda. Akan tetapi, Erick Thohir mengatakan, pemain-pemain yang saat ini bergabung belum cukup untuk membangun kekuatan di skuad timnas Indonesia. Artinya apa? Ini kami membangun momentum besar, kami punya generasi emas U22 ke bawah, generasi emas, kemarin juara SEA Games, kata Erick Thohir. Ditambah kami mempunyai banyak pemain muda diaspora yang ingin gabung seperti Ivar Janer, Rafael Struijk, Nathan, Justin Hubner, ini bagus, tuturnya. Namun, apakah cukup? Tidak, seperti yang saya katakan, kami harus mempunyai tim senior 2x11 yang sama kekuatannya.